Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 350. Pernikahan bukan permainan. Sekali kamu ucap ijab kabul, kamu gak hanya mengikat diri pada Sifa, tapi juga pada Allah. Kamu harus siap jadi imam, jadi pelindung. Itu bukan peran yang bisa kamu tanggung dengan niat setengah hati. Davian menunduk. Matanya menatap tanah, tetapi suaranya mantap saat menjawab. Aku memang menikahinya karena kasihan, karena rasa bersalah, dan karena janji pada pamannya. Dia menelan ludah. Tapi aku juga sadar, aku gak akan pernah melepaskannya. Sekalipun rasa kasihan itu hilang, aku akan tetap bersamanya. Aku ingin belajar mencintainya. Seiring waktu. Dan aku ingin menjadi ayah dari bayi yang sedang dikandungnya, meski bukan dari darahku. Din terdiam. Matanya menatap lekat wajah adiknya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat keteguhan yang dewasa di sana. Namun hatinya tetap bergolak. Karena dia tahu, kehidupan pernikahan bukan tentang tekad sesaat, melainkan ketahanan panjang dalam badai dan ujian. Din menarik napas dalam, dan mengembuskan perlahan. Dav, katanya pelan. Menikahi seseorang karena ingin menebus luka itu baik, tapi jangan lupa, Allah gak sekadar menilai niat. Allah menilai keteguhan niat itu ketika rasa cinta diuji, saat kecewa datang, saat ego ingin menang. Davian menatap kakaknya, mata mereka bertemu dalam diam yang syarat makna. Cinta bisa tumbuh. Tapi komitmen itu harus dibangun di atas keikhlasan. Kalau kamu jadi suaminya nanti, kamu bukan hanya bertanggung jawab atas hidup Sifa, tapi juga atas jiwanya. Kalau dia hancur lagi di tanganmu, kamu harus bisa jawab itu di hadapan Allah. Din melanjutkan, kini suaranya lebih pelan, hampir seperti doa yang disampaikan dari seorang kakak ke adiknya. Jangan nikahi Sifa karena dia rapuh. Tapi nikahilah kalau kamu benar-benar siap membuat dia berdiri. Karena pernikahan itu bukan soal menyelamatkan, tapi soal menuntun sampai surga. Davian menutup mata sejenak. Dadanya sesak, tetapi juga terasa ringan. Kata-kata kakaknya menyentuh titik terdalam di jiwanya, tempat di mana rasa bersalah dan keikhlasan mulai bercampur menjadi satu. Aku paham, Bang, bisiknya. Aku akan pikirkan lagi. Tapi kalau aku jadi menikahinya, aku akan pastikan, langkahku bukan karena kasihan, tapi karena tanggung jawab yang ingin aku perjuangkan sampai akhir. Din menepuk pundaknya perlahan. Kalau begitu, pastikan kamu bukan hanya jadi suami yang kuat di depan manusia, tapi juga suami yang Allah ridai di hadapannya. Davian mengangguk perlahan, menerima nasihat kakaknya. Namun tiba-tiba, menatanya tampak sendu, dan suara lirihnya pecah di antara napas yang berat. Alea menghubungiku, Bang. Din mengerutkan dahi, menatap adiknya lekat-lekat. Orang yang ingin aku perjuangkan. Lanjut Davian, suaranya lirih. Yang selama ini aku doakan. Yang aku harap bisa aku temui lagi, dalam versi terbaik menurut takdir. Dia tersenyum tipis, tetapi di balik senyum itu ada luka yang terasa jelas. Sebentar lagi kuliahku selesai, aku bahkan sudah mulai menyusun rencana kerja di kantor Papa, Bangun. 21. Masa depan, dan akhirnya menikahinya. Tapi semua susunan itu hancur. Seperti Allah tidak merestui jalanku bersamanya. Karena datanglah Sifa. Dengan ujiannya yang tidak pernah aku duga. Din mendengar itu dalam diam. Matanya berkedip perlahan, mencoba menahan gejolak perasaan yang ikut teraduk. Inilah yang aku maksud, Dek, ujar Din akhirnya, suaranya tenang, tetapi penuh tekanan. Kamu ingin menikahi Sifa karena rasa kasihan. Tapi hatimu, milik Alea sepenuhnya. Din perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dada Davian. Cinta itu bukan hanya soal niat baik di kepala, tapi juga kejujuran di sini, di hati.
Kamu bisa bilang kamu ingin belajar mencintai Siva, tapi kalau ruang di dalam sini masih penuh dengan nama Alea, apa gak lebih kasihan Siva? Dia sudah terlalu hancur, jangan tambah lukanya dengan jadi istri dari seseorang yang hatinya bukan untuknya. Davian menunduk. Kali ini lebih dalam. Napasnya berat, seperti menanggung beban antara cinta dan tanggung jawab yang saling bertabrakan. Aku akan mengakhiri semuanya dengan Alea, bisiknya. Dia pantas dapat yang lebih baik dariku, Bang, bukan aku, yang hatinya terombang-ambing seperti ini. Dia beralih menatap kakaknya, sorot matanya dalam dan sungguh-sungguh. Aku gak mau maksa diri terus bersama Alea, lalu nanti justru dampaknya menyakiti keluarga besar kita. Terutama Mbak Asa. Dia terlalu baik. Aku tahu betul, kalau aku salah ambil langkah, semua bisa berantakan. Din menghela napas panjang. Dia menatap adiknya, ada rasa iba, ada bangga, dan ada luka yang tak bisa dia sembunyikan. Dek, kadang dalam hidup, kita diuji bukan untuk kehilangan, tapi untuk diajarkan tentang melepaskan. Dia menatap mata Davian yang kini tampak rapuh. Bertanggung jawablah karena kau ingin memberi ketenangan, bukan karena merasa bersalah. Dan mencintailah karena Allah, bukan karena pelarian. Karena kalau niatmu benar, Allah akan bantu kamu mencintai dengan cara yang tak pernah kamu sangka. Din menepuk dada adiknya. Boleh jadi kamu mencintai Alea karena masa lalu, tapi bisa jadi, Allah menghadirkan Siva untuk menguji masa depanmu. Kamu yang pilih. Apakah kamu mau berjalan di jalan yang kamu rencanakan sendiri, atau jalan yang Allah tetapkan meski tidak mudah dipahami? Davian memejamkan mata sejenak. Kata-kata Din menamparkan, tetapi sekaligus menenangkan. Obrolan tersebut yang tampak sensitif itu, tanpa mereka sadari terdengar oleh Siva yang kini berdiri di ambang pintu ruang tamu dan ruang tengah. Ukuran ruang tamu tak begitu besar, jarak antara teras rumah pun terbilang dekat, hingga perkataan menyakitkan itu sampai ke telinganya. Siva awalnya hanya berniat keluar dari kamar, ingin menyusul Davian untuk memberikan jawaban atas lamaran yang sempat disampaikan. Namun langkahnya terhenti saat mendekati ujung lorong. Suara dua pria bersaudara itu terdengar jelas, mendekat perlahan, berdiri di balik dinding yang memisahkan lorong dan teras. Lalu terdengarlah perkataan Davian. Ibarat pisau menancap langsung ke ulu hatinya. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kehamilannya, Bang? Para pelaku itu. Gak mungkin, kan? Dunia seketika berhenti berputar bagi Siva. Kedua kakinya melemas. Dia bersandar ke tembok, wajahnya pucat seketika. Napasnya tercekat. Matanya membelalak, seolah kata, kehamilan, itu bukan hanya kabar, tapi palu yang memukul jiwanya keras-keras. Aku hamil. Gumamnya lirih, nyaris tak bersuara. Tangan Siva perlahan turun, meraba perutnya sendiri. Genggamannya meremas bagi Angamis dengan gemetar. Dia tidak merasakan apapun di sana, tidak geli, tidak geliat, tidak gerak. Tapi rasa sesak di dadanya. 22. Menguat, menghimpit napas hingga nyaris tak ada udara tersisa. Aku hamil. Karena mereka. Tubuhnya mulai bergetar. Napasnya memburu, tetapi tak bisa tuntas. Seolah paru-parunya menolak bekerja. Pikirannya kacau, kabur, dan penuh suara yang saling bertabrakan. Suara tawa para pelaku. Suara tangisnya malam itu. Suara ketakutannya sendiri saat tubuhnya disentuh tanpa izin. Semuanya menyatu jadi satu badai tak kasat mata. Tangan Siva menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca, tetapi tak satu pun air mata sempat jatuh. Dia hanya menunduk dalam, lalu menyandarkan kepala ke tembok, mencoba menenangkan diri, sia-sia. Tidak. Ini tidak nyata. Ini pasti salah dengar. Aku cuma sakit biasa. Bukan.
Namun kalimat Davian terus bergaung dalam pikirannya. Aku siap menjadi ayah dari anak yang bukan darah dagingku. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dunia seakan memudar di tepi pandangannya. Dia nyaris terjatuh. Namun tangannya mencengkeram dinding kuat-kuat, menahan tubuhnya agar tetap berdiri, meski jiwa di dalamnya sedang runtuh satu persatu. Sementara di luar, kedua pria itu mais aswik berbinang mengenai rencana menikahi Siva, sebelum kandungan Siva membesar. Hingga tiba-tiba suara dentingan keras terdengar dari dalam rumah. Din dan Davian refleks berpandangan, lalu serempak berlari menuju sumber suara. Tanpa sempat berkata apapun, keduanya menerobos lorong menuju ruang tengah. Pemandangan yang mereka dapati langsung membuat jantung mereka seolah terhenti. Siva tergeletak di lantai, tubuhnya terkulai lemas di dekat ambang dinding. Sebuah vas bunga pecah berserakan di sampingnya, tanda dia sempat berusaha bertahan sebelum akhirnya jatuh. Siva! Seru Davian panik, langsung berlutut dan menarik tubuh Siva, membaringkannya perlahan di lantai. Meski tahu jelas batasan syari, Davian tak punya pilihan. Ini darurat. Tangan gemetar itu dengan cepat menopang kepala Siva, membenarkan posisi tubuhnya, lalu merapikan jilbabnya yang sedikit bergeser agar tak ada sehelai rambut pun terlihat. Suaranya terguncang. Siva! Bangun! Siva! Ini aku, Davian. Dengar aku, ya. Din ikut turun berlutut di sisi mereka, wajahnya pucat. Napasnya memburu, dadanya sesak. Matanya menyapu wajah Siva lalu menatap sekeliling, bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia tadi masuk ke kamar? Davian tak menjawab pertanyaan Din. Namun, suara nyaris meledak saat memerintah Din. Bang, tolong pesankan mobil. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Tanpa bertanya lagi, Din merogoh saku, namun tak menemukan ponselnya. Mana ponselmu? Tanyanya cepat. Di meja, sahut Davian sambil terus menepuk pipi Siva lembut. Cepat, Bang, tolong. Din meraih ponsel itu dan langsung membuka aplikasi Kerim, layanan transportasi online populer di Mesir. Tangannya gemetar saat memesan mobil tercepat yang tersedia. Tak berselang lama, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Davian langsung mengangkat tubuh Siva ke pelukannya, menggendongnya erat tanpa banyak pikir. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia berlari keluar, disusul oleh Din yang membuka pintu pagar rumah. Mereka membuka pintu belakang mobil dan dengan cepat meneletakkan tubuh Siva dengan hati-hati di dalam. Davian masih menepuk-nepuk pipinya, berharap Siva segera sadar. Namun saat hendak naik, ponsel yang tadi berada di tangan Din tiba-tiba berdering. Din menoleh, lalu 23. Menatap layar. Dav. Ini Emir. Davian, yang hampir naik ke dalam mobil, langsung berhenti. Wajahnya berubah, penuh kecemasan yang lain. Ya Allah, ini bukan waktu yang tepat, gerutunya seraya mengambil ponselnya. Aku matikan saja dulu, gumamnya, jari hendak menyentuh ikon merah, tetapi matanya terpaku pada nama Emir. Instingnya berkata tidak. Lalu dia mengusap wajah, dan mengangkat. Halo, Assalamualaikum, Mir. Maaf, aku belum bisa bicara banyak. Nanti aku hubungi lagi setelah Fatimah meninggal, Dav. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun hari ini. Davian membeku. Jari-jarinya menggenggam ponsel begitu kaku. Matanya perlahan membesar, bibirnya menggigil. Wajahnya memucat, seperti seseorang yang baru saja dihantam palu godam di dada. Sementara itu Din menatap adiknya dengan gelisah. Davian. Dengan pandangan kosong, Davian mematikan sambungan telepnya, dan berkata pada Din dengan suara nyaris tak terdengar. Bang, tolong bawa Siva ke rumah sakit.
Din terpaku. Dav. Tunggu, kamu gak bisa sendiri. Tolong, Bang. Potong Davian, kali ini tegas, tetapi syarat akan luka. Tanpa menunggu jawaban, Davian berbalik, melangkah mundur sambil mengatur napas yang tak kunjung teratur. Langkahnya gemetar, tetapi niatnya bulat. Din tak punya pilihan. Dia menutup pintu mobil, lalu memerintahkan naik ke kursi depan seraya sopir Kerim untuk segera melaju. Di dalam mobil, Din menatap wajah pucat Siva yang masih terpejam. Di luar kaca belakang, dia sempat melihat Davian berdiri di depan gerbang rumah, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah tak kuat berdiri tegak. 24. Langkah Davian terlatih melewati trotoar kampus yang mulai ramai. Namun bagi Davian, dunia seakan sunyi. Bayangan Siva yang pingsan masih terpatri kuat. Suara Emir di telepon. Fatimah meninggal, Dav. Terus terngiang. Napasnya berat. Seolah ada batu yang mengikat pergelangan kakinya, menahan setiap jejak agar tidak sampai ke tujuan. Namun, dia tetap melangkah. Dengan sisa tenaganya. Begitu dia tiba di gerbang belakang kampus, sosok Emir langsung terlihat. Berdiri sambil gelisah, mondar-mandir seperti orang yang menunggu vonis hidup mati. Begitu matanya menangkap bayangan Davian, Emir segera berlari menghampiri. Tanpa berkata banyak, Emir langsung memeluk tubuh sahabatnya. Maaf, Dav. Aku gagal jagain Fatimah. Lirih Emir, berkali-kali. Suaranya bergetar, bahunya ikut terguncang. Pelukan itu hangat, tetapi terasa perih. Davian tak menjawab. Dia masih terlalu syok. Namun pelukan itu dia balas perlahan, dengan erat, tubuhnya tegang, seperti menahan gempa yang tak terlihat. Dalam pelukan itu, matanya menerawang, kosong, bibirnya membisu, dan batinnya merintih. Beberapa detik kemudian, Emir perlahan melepaskan pelukannya, lalu menatap Davian sambil memegang kedua pundaknya erat. Sorot matanya penuh sesal. Davian, aku yang salah, aku gak bisa jaga dia. Aku gagal. Seperti yang kamu minta waktu itu. Kamu titip dia, tapi aku justru sibuk dengan kuliahku. Hanya sekali aku bertemu dia, dan dia mengatakan tidak perlu cemaskan dirinya, dia perempuan kuat. Suara Emir mulai terputus-putus. Dia mengusap wajahnya, lalu kembali menunduk dengan penuh penyesalan. Davian menatap Emir. Wajahnya masih kaku, seolah syok itu belum memberi ruang bagi emosinya keluar. Namun, dari rahangnya yang mengeras, jelas ada badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Akhirnya Davian membuka suara, pelan dan nyaris tak terdengar. Fatimah meninggal. Gumamnya seperti mengulang kenyataan pahit yang baru saja dia dengar. Bagaimana bisa? Terakhir aku bertemu dengannya, dia baik-baik saja, Nir. Bahkan saat demo hari itu. Dia kuat, lantang, sama sekali gak terlihat lelah. Sorot matanya bersinar. Dia bahkan masih sempat ke masjid, membaca Al-Quran saat semua orang kelelahan demo. Emir menunduk dalam. Tangannya mengepal, menahan rasa bersalah yang membuncah. Dia ditemukan di asrama tadi pagi, katanya pelan. Pagi-pagi sekali. Sudah tidak bernyawa. Ada botol obat tidur kosong di sampingnya. Davian mengerutkan dahi, tubuhnya menegang. Obat tidur. Emir mengangguk perlahan. Dokter kampus bilang, kemungkinan besar keracunan. Dosis tinggi. Mungkin. Bunuh diri. Tidak. Suara Davian terdengar berat, penuh penolakan. Wajahnya menegang, tatapannya menajam penuh amarah dan syok. Itu gak mungkin, Mir. Kamu kenal Fatimah. Kita sama-sama tahu dia bukan tipe yang lari dari kenyataan. Dia wanita cerdas, penghafal Quran, aktivis, pembela hak perempuan.
Dia yang pertama berdiri di depan panggung, bicara soal keadilan saat mahasiswa lain diam. Dia yang nyeret aku ke rapat organisasi buat bahas strategi demo. Dia yang bahkan memarahiku karena nyaris menyerang petugas kampus. Suara Davian meninggi. Emir menunduk makin dalam, tak bisa membalas sepatah kata pun. Dia lantas menghela napas tajam, lalu melangkah pelan, memegangi dahinya yang mendadak nyeri. 25. Jantungnya mencelus, seolah ditarik turun oleh tangan tak terlihat. Beberapa hari lalu. Lanjutnya, suara lebih lirih. Aku sempat ditarik paksa ke gedung kosong. Mereka ancam aku, karena ketua mereka, satu dari 5 pelaku itu, sudah ditangkap. Tapi aku tahu mereka gak berani menyentuhku. Karena satu langkah salah, media akan turun tangan. Dia menoleh perlahan menatap Emir. Tapi mereka tahu, Fatimah bukan sorotan. Mereka tahu, dia tak simen aku. Dan sekarang, dia meninggal. Suara Davian nyaris pecah di ujung kalimat itu. Emir mengangguk perlahan, wajahnya dipenuhi duka. Kani juga bingung, Dav. Para penghuni asrama bilang, Fatimah tampak murung 2 hari terakhir. Tapi tidak pernah bicara banyak. Aku juga gak ngangka. Aku bahkan sudah bertukar nomor padanya, dan mengatakan jika terjadi sesuatu dengannya, segera hubungi aku. Tapi tak ada satupun telepon ataupun pesan yang masuk. Davian menunduk. Air matanya tak tumpah, tetapi dadanya sesak. Tangannya mengepal erat, bibirnya gemetar menahan segala macam rasa, marah, hancur, kehilangan, curiga, dan duka yang tak berwujud. Dia tidak bunuh diri, Mir, ucapnya, penuh tekanan. Aku gak akan percaya itu sampai kapanpun. Davian menatap langit Kairo yang cerah, seolah menantang takdir. Seseorang membunuh Fatimah. Dan aku akan cari tahu siapa. Langkah Davian yang semula tergesa, penuh amarah dan dorongan untuk mencari kebenaran, terhenti seketika ketika Emir memegang pergelangan tangannya. Jangan ke sana, Dav, ujar Emir cepat, suaranya lirih, namun juga tegas. Davian menoleh dengan napas memburu. Matanya merah karena menahan emosi. Aku harus lihat CCTV, Mir. Siapa tahu ada yang masuk ke asrama malam tadi. Gak mungkin Fatimah melakukan itu sendiri. Aku mungkin gak begitu kenal dia dengan baik, tapi sedikitnya aku tahu dia. Dia kuat. Dia bukan tipe yang... Polisi sudah menyita semuanya, Dav, sela Emir pelan. CCTV, laptop, bahkan handphone Fatimah. Mereka datang pagi-pagi tadi dan langsung menyegel ruangannya. Gak ada yang boleh masuk. Mereka bilang, ini masih dalam penyelidikan. Napas Davian tercekat. Dia mengusap wajahnya kasar, frustrasi yang mulai menggerogoti pikirannya membuat pundaknya turun perlahan. Dia menunduk, menahan letupan amarah yang belum menemukan arah. Rasanya seperti tangan dan kakinya terikat oleh sistem yang tak adil. Percuma kesana sekarang. Kita gak akan dapat apa-apa. Bahkan yang sekamar dengannya pun ikut diperiksa. Lanjut Emir. Yang bisa kita lakukan sekarang, adalah menghadiri pemakamannya. Perlahan, Davian menoleh. Tatapannya kosong ketika dia memandang ke arah hamparan gedung kampus yang menjulang. Para mahasiswa lalu lalang seperti biasa, tertawa, berjalan cepat, mengobrol di sudut-sudut taman kampus seakan dunia tak berubah. Seakan tidak ada satu nyawa yang telah direnggut pagi ini. Fatimah telah pergi, dan dunia tetap berputar. Diam-diam, sebutir air menggenang di sudut mata Davian, namun tak sampai jatuh. Dia menegakkan badan, lalu mengangguk kecil. Dav, ayo kita lihat dia untuk terakhir kalinya. Emir tersenyum sedih. Dia merangkul pundak Davian dengan hangat, dia bukan sekadar pelukan, tapi pijakan agar sahabatnya tidak goyah.